Pernah kepikiran nggak, gimana jadinya kalau VOC nggak pernah datang ke Nusantara? Apakah kita bakal lebih kaya dan maju atau justru nggak ada Indonesia seperti sekarang? Nah, di video ini kita bakal bahas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kalau VOC nggak pernah singgah di tanah air. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah follow, subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Karena setiap like dari kalian bikin kita makin semangat buat bikin konten sejarah yang seru dan unik. Yam dikonekul 1. Nusantara tetap dikuasai kerajaan-kerajaan lokal. VOC datang ke Nusantara dengan tujuan utama, dagang dan menguasai rempah-rempah. Mereka nggak datang sendirian, karena sebelum itu sudah ada bangsa Portugis dan Spanyol yang lebih dulu mampir. Tapi VOC lah yang akhirnya mendominasi dan membentuk cikal bakal kolonialisme di tanah air. Nah, kalau VOC nggak pernah datang, kemungkinan besar Nusantara akan tetap dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lokal seperti Mataram, Banten, dan Makassar. Bisa jadi mereka akan lebih berkembang atau malah terus berperang satu sama lain tanpa ada satu kekuatan besar yang mengendalikan semuanya. 2. Ekonomi Nusantara bisa jadi lebih maju atau malah terbelakang. VOC memang dikenal sebagai penjajah yang mengeksploitasi sumber daya Nusantara. Tapi di sisi lain, mereka juga membangun sistem perdagangan yang luas, membangun pelabuhan, dan memperkenalkan ekonomi berbasis ekspor. Kalau mereka nggak pernah datang, bisa jadi kerajaan-kerajaan lokal akan tetap mengandalkan sistem dagang tradisional tanpa jaringan perdagangan global. Apakah itu artinya kita bakal lebih maju tanpa eksploitasi, atau justru kita bakal tertinggal dibanding negara-negara lain? 3. Bahasa dan budaya. Kita akan berbeda. Kalian sadar nggak kalau banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda? Misalnya kata kantor, resmi, proklamasi, dan banyak lainnya. Kalau VOC nggak pernah datang, kemungkinan besar kita bakal lebih banyak memakai istilah dari bahasa Portugis atau bahkan Arab yang sudah lebih dulu masuk ke Nusantara. Selain itu, budaya kita juga bisa sangat berbeda. Misalnya, tanpa VOC dan Belanda, mungkin sistem pendidikan kita nggak akan seperti sekarang. Bisa jadi kita masih memakai sistem pendidikan berbasis pesantren atau pendidikan kerajaan seperti dulu. Arka Munanahs. 4. Apakah Indonesia akan tetap ada? Fakta yang menarik, nama Indonesia baru dikenal secara luas di awal abad ke-20, dan persatuan bangsa ini sebagian besar muncul karena perjuangan melawan penjajah, termasuk VOC. Kalau VOC nggak pernah datang, mungkin Nusantara nggak akan pernah bersatu menjadi satu negara. Kita bisa tetap jadi kumpulan kerajaan-kerajaan kecil yang terpisah. Bisa jadi, Pulau Jawa dan Sumatera punya negara sendiri, Kalimantan dan Sulawesi juga punya negara sendiri. Arkilomanahapur. Kesimpulan, lebih baik atau lebih buruk? Jadi, apakah Nusantara akan lebih baik atau lebih buruk tanpa VOC? Jawabannya nggak sesederhana itu. Memang VOC membawa penjajahan dan penderitaan, tapi di sisi lain mereka juga membawa perubahan besar yang membentuk Nusantara menjadi seperti sekarang. Yang jelas, sejarah sudah terjadi, dan tugas kita sekarang adalah belajar dari masa lalu agar kesalahan yang sama nggak terulang di masa depan. Jangan lupa like dan follow untuk lebih banyak fakta sejarah unik lainnya.